Selamat malam ya. Jadi kali ini nggak bisa ada facecam-nya dulu gitu ya. Jadi kita mulai. Yang pertama kita bahas composite dulu ya, as always, biar kita bisa tahu sebenarnya seperti apa untuk pergerakannya. Jadi ya yang namanya IHSG kita ya kan memang pucuk juga ya, bener-bener di 9.170. Dan kita lihat beberapa kali ada penurunan. Nah, untuk penurunan ini dibilang wajar juga wajar. Kenapa? Karena waktu kita naiknya secara besar-besaran juga terjadi sedikit koreksi, baru dia naik. Jadi kalaupun ini dalam beberapa hari ke depan kita melihat akan ada koreksi, apakah wajar? Ya wajar, karena yang pertama kita tahu ya, katalisnya juga kurang begitu baik teman-teman ya, dari global market gitu kan. Jadi apakah ada potensi sekali lagi untuk turun? Ya menurut Mas Emon berpotensi untuk tutup gap ini ya, gitu ya. Jadi untuk ekspektasi ya kena 0,4, 0,5 sampai 0, berapa nih? Ya 0,6 lah ya, antara 0,3 sampai 0,6% ada potensi untuk yang namanya komposit kita untuk kembali turun. Nah, kalau kembali turun artinya apa? Artinya mayoritas ya, kita bilangnya mayoritas, majority daripada stocks itu berpotensi untuk mengalami penurunan. Kenapa? Ya karena induknya sudah turun ya. Begitu. Jadi tujuannya at least teman-teman sudah tahu, oh kalau marketnya lagi agak kurang, berarti saya coba dulu nih kurang-kurangin saham-saham yang gorengan. Gitu ya. Yang gorengan tujuannya apa? Tujuannya supaya teman-teman kalaupun something happen, ya bisa meminimalisir lah resikonya. Gitu ya. Dan kalau kita ngomongin based on momentum juga sama ya. Masih ada potensi untuk koreksi selama kita belum melihat beberapa candle konfirmasi untuk dia naik ya, kita melihat belum ada lah ya indikasi bahwa kita punya IHSG masih bisa naik. Tapi kalau untuk posisi sekarang apakah masih bullish ya, kita tetap masih bullish. Tapi ya untuk short term koreksi ya tetap ya akan terjadi ya, selama event itu trennya tren yang masih bullish atau uptrend gitu ya. Jadi untuk koreksi tetap ada, jadi teman-teman pantau dulu. Kurang lebih begitu ya, ditutup juga di bawah 9.000. Kalau besok turun ya at least teman-teman sudah bisa persiapkan dari sekarang. Oke, yang pertama untuk list kita itu adalah perbankan dari BBRI ya. Nah, jadi BRI seperti yang Mas Emon mention sebelumnya ya, termasuk saham bagus. Kalaupun di sini nanti terjadi rejection dan berpotensi untuk retesting lagi ke 3.760, tetap ya teman-teman ya, masih bagus untuk BBRI gitu ya. Jadi kalau teman-teman sekali lagi dikasih harga murah, ya bisa nih ya nabung-nabung, cicil-cicil, nggak usah masuk semua ya. Kenapa? Karena ya main di BBRI kalau menurut Mas Simon ini enak banget dijadikan sebagai jangka panjang gitu ya, untuk investmentnya gitu kan. Jadi masuknya pelan-pelan bertahap, supaya teman-teman masih bisa punya lah kesempatan dapat cuan yang lebih banyak, sementara yang saham-saham gede gini dibangunnya secara perlahan gitu kan. Nah, jadi ini sebenarnya ya dibilang bullish ya, ini sangat bullish ya buat yang namanya BBRI. Kena MA100 ya, mungkin apakah ada rejection ya, bisa aja ya, paling-paling ke 3.760. Tapi ya teman-teman harus ingat juga dimanapun dia berada selama dia di bawah 4.000 ya, ini sebenarnya tetap kategori harga yang murah gitu ya. Jadi cicil pelan-pelan ini juga oke. Teman-teman juga tahu ya kalau dia ngeluarin dividen juga kemarin 9,4%, ya ini bikin Mas Emon lumayan tertarik gitu ya BRI ya, karena kan lumayan murah juga ya, 400-500 ribu udah bisa nabung ya, under 400 ribu bisa nabung, lumayan. Nah tapi memang kalau koreksi berpotensi ya, karena momentum juga udah ngasih indikasi akan adanya penurunan harga, tapi kalau dari long term masih cukup bagus ya. Nah sekarang kita tinggal cek foreign-nya dari BBRI. Nah ada buangan lagi ya, wajar setelah dia berturut-turut lah ya akumulasi dari tanggal 14 ya, akhirnya baru buang. Jadi apakah ada potensi untuk turun ya, kita lihat lah besok ya. Tapi at least teman-teman udah tahu kalaupun nanti dia konsolidasi atau harganya nggak kemana-mana ya, tetap berada di rentang 3.760 sampai 3.860 ya, ini tetap masih ada potensi untuk kenaikan harga dari BBRI gitu ya. Nah sekarang kita cek
ya, based on bandarmologi BBRI, pergerakan hari ini NI, PD, BK, AZ, oke lah, AK ya, buang barangnya CC, YU, XL, BB, retailnya buang barang nih, sama CC ya. Oke, gitu aja, nggak ada yang nggak terlalu menarik, biasa aja, karena harga juga nggak gerak gimana-gimana. Di yang mau nabung-nabung kalau merasa BBCA mahal dan Mas, dividennya kurang gitu ya, kurang BBCA, ya udah silakan masuk BBRI gitu ya. Oke, lanjut. BBCA. PTRO diskon, Bang. Oke, next ya. Jadi BBCA ya aku nggak tahu ya ini masih buyback apa enggak ya, tapi kemarin teman-teman kalau dari live kemarin sebenarnya harusnya tahu ya kalau BBCA itu juga sendiri melakukan yang namanya buyback ya, yang mana berarti perusahaannya sendiri nambahin barang nih, gitu kan. Nah, ya memang di sisi ini kita ngelihat ya buybacknya kayak nggak berimpact sama sekali ya, harganya tetap aja turun. Nah, tapi fokus kita kalau masuk di perbankan ya saran Mas Emon buat ngumpulin lah ya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman udah nabung ya nabungnya 3 tahun ya kan lumayan ya. Konsisten satu lot aja kalau 3 tahun nggak terasa ya, jadi 36, betul nggak? 12 kali 3, yes, 36 lot ya kan. Kalau misalnya bisa lebih dari sini kan pasti udah lebih ya, gitu kan. Ya kalau tipis-tipis ya nggak kerasa juga BBCA kan ngasih dividen terus kan. Gitu. Jadi teman-teman ingat ya, BBCA juga sama kalau dari segi harga ya koreksinya 34% dari atas sampai bawah. Terakhir 2020, sekarang turun ya 7.800. Kalaupun masih di bawah downtrend nggak jadi masalah. Kenapa? Karena selama yang namanya perbankan kita itu top 3 ya, top top big 4 lah teman-teman ya, yang BBCA ya, BBCA, BBRI, BBRI sama BMRI sama BBNI lah ya, termasuk gede kan. Nah, selama bank ini berdiri ya, selama Indonesia ada ya bank ini akan berdiri. Jadi kalau salah satu dari bank ini kolaps ya misalnya, ya ini menurutku ya persentasenya mungkin di bawah 1% lah probabilitasnya ya. Kenapa di bawah 1%? Ya, kenapa lebih kecil dari 1%? Ya karena menurutku kalau satu bank ini kolaps ya perekonomian kita hancur ya langsung ya. Gitu. Jadi too big to fail lah kalau kita bilang ya. Jadi historical juga teman-teman melihat pergerakan harganya relatif naik terus. So ada potensi untuk naik gitu ya. Tapi ya teman-teman lihat ya, seperti yang Mas Emon mention sebelumnya, nah ini ada potensi nih untuk yang namanya gap ditutup ya. Dan akhirnya setelah dengan sabar teman-teman itu menunggu ya, dari fase sideway-nya, akhirnya kita bisa melihat ada potensi dan sudah mulai ya, udah mulai diambil di sini gapnya. So that's why Mas Emon mention kalau teman-teman mau beli tipis-tipis ya, jadi dimanapun dia bergerak teman-teman bisa dapat barangnya gitu ya, lebih bijak masuk pelan-pelan karena cukup long term buat di BBCA. Nah kemudian BBCA, nah ini bagus banget ya teman-teman ya, asingnya buang terus, tandanya barang kering ya. Ada bad news juga ya dari MSCI ya, karena BBCA juga masuk MSCI kan, masuk MSCI Global Standard dan kayaknya berpotensi ya free floatnya, dia kayaknya free floatnya berpotensi karena berpotensi dikurangi ya free floatnya, jadi kurang ya karena nomininya ya yang dari ke C itu ya gitu. Nah jadi ya buangan terus ya kan, ratusan M buangannya 2 hari terakhir khususnya. Jadi kalau teman-teman mau koleksi lebih banyak ya silahkan ya, ini sesuai dengan kita punya ini ya teman-teman ya, kita analisa yang waktu itu ya udah lama banget ya, bahkan dari 8.400 lah Mas Emon udah mention ya, ini akan ketutup gapnya karena terlalu cepat. Jadi pelan-pelan ngumpulinnya teman-teman ya, instrumen ya kencengin, iya kah nanti ya gitu ya. Jadi lumayan oke. Kalaupun kita cek broker summary-nya, AK masih rajin beli, XL juga beli, nice banget ya. Berarti retail-retail kita koleksi perbankan, nggak apa-apa, nice banget. Selama asingnya belum masuk, aman. Karena kalau asingnya masuk, ya harga biasa naiknya lumayan tinggi ya. 2%, 3% ya, kalau udah disiram langsung ya.
Gitu. Jadi ya pelan-pelan buat yang masuk perbankan. Terus oke, gitu ya. Nah, next lagi kita masuk buat si siapa nih? BMRI ya. Nah, BMRI juga nggak terlalu update aku ya. BMRI, oke, BMRI naiknya berapa persen ya? 28% since 17 Oktober. And then kita lihat juga ada yang namanya area resistance di 5100. Kalau misalnya kita lihat chart coba ya. Ini kan sebenarnya kalau kita cek ya, sini kan, ya paling ada potensi untuk testing EMA 100 ya. Kalau 5200 yang nggak berhasil disentuh, jadi aduh terlalu cepat. Jadi kalau misalnya kita cek berarti ya ini pantau 5200 karena di sini teman-teman ya udah reject nih. Di area ini dia nggak mampu tembusnya di sini. Jadi ya wajar sekali kan dia turun. Nah, nanti cek lah ya kalau misalnya memang 4980 ini nggak berhasil dia close di atasnya, maka teman-teman akan lihat potensi untuk turun lagi si BMRI ya, mungkin ke 4800 gitu. Tapi ya balik lagi, kalau misalnya memang si BMRI itu harus melakukan yang namanya sideways dulu ya, di antara 4800 sampai 5200 atau di 5100 ya ini bagus juga gitu ya, harganya nggak langsung di bawah spike naik. Jadi buat teman-teman yang pengen cicil-cicil ya saham-saham perbankan bisa masuk dapat di harga yang sama nih setiap bulan berarti ya kurang lebihnya gitu ya. Masih bagus, masih lah ini ya, nggak bisa aku ngomong langsung downtrend, tapi kalaupun di sini 4800 ya tembus atau 4700 ya tembus, nah baru ini kita cek nih, ini ada potensi pembalikan arah atau enggak gitu ya. Jadi selama dia masih stay di atas 4800, kondisi daripada BMRI masih cukup bullish gitu. Oke, kita cek untuk foreign flow-nya. BMRI buangan lagi ya, jadi kalau misalnya memang ada buangan ya, apakah ada potensi untuk turun ya ada, tapi ya wajar lah ya perbankan kalau misalnya buangannya ratusan M, berarti ya shock dari Trump mungkin secara makro juga mempengaruhi ya, asingnya pada keluar. Tapi nggak apa-apa teman-teman ya, setiap kalau teman-teman ngelihat perbankan turun ya itu lebih baik teman-teman untuk coba ngambil ya barang-barangnya ya gitu. Jadikan long term. Yang di sini ternyata masuk ada YUNIAK, buang barang gede ZP, KZ dan AK ya, kompak ya, KZ, BK, ZP. Oke, gitu aja. YPXL, XC juga buang, jadi yang masuk banyak kan asing sama ini ya, BUMN ya, sini ya, DX ya, gitu. Gitu aja sih, overall masih oke. Pantau-pantau dulu, kalau mau tipis-tipis masuk juga silahkan, karena BMRI juga lumayan gede ya kalau ngasih dividen ya. Nah, nextnya BBNI. Nah, ini BBNI nih yang dilihat agak cukup, yang udah akhirnya break ya di sini ya, break the structure. Yang Mas Emon sempat bahas ya, karena bosen banget nih, kagak ketembus-tembusnya udah berapa kali nih, dari Juni, Agustus, September, terus November, ya akhirnya baru breakout. Nah, ini dilihat lagi ya, ini ada tipuan atau enggak. Lihat ya, perbankan ini untuk sebesar BNI naiknya cukup besar ya, untuk double digit dalam waktu kurang lebih seminggu kan. Ini dari tanggal 12 sampai tanggal berapa nih? 19. Kita lihat ya, jadi potensi kalaupun ada koreksi-koreksi tipis ya wajar gak? Ya wajar-wajar aja ya. Ini kan 4390, jadi teman-teman pantau lah. Selama yang namanya BBNI itu bisa bertahan di area supportnya, ya supportnya di mana? Di sini sekarang ya. 1,618 ya Fibonacci retracement di level 4520. Jadi kalaupun teman-teman lihat, wah mas ternyata masih konsolidasi nih di sini, apakah ada potensi untuk naik? Ya ini tetap ada, karena kita ngelihatnya ketika harganya itu tembus ya harga daripada support daripada resisten yang kuatnya, nah dia sentuh dulu lagi sebagai area support sebelum dia naik lagi. Jadi sebenarnya untuk posisi daripada si BBNI ini masih cukup bullish ya, relatif bullish. Tapi
yang harus diperhatikan benar-benar adalah ya stochastic slow-nya ini nih. Kenapa ya? Karena kalau misalnya memang stochastic slow-nya ini menukik jauh lebih ke bawah ya, tandanya teman-teman akan lihat pilihannya dua, antara dia tembus lagi ke bawah atau dia di sini sideway-nya lebih panjang gitu. Tapi ya good lah buat teman-teman yang udah ngambil BBNI ya. Karena baru crossing MA 100 ya lumayan juga ya, bagus. Nah, pertanyaan bagus ya, Bak, di antara Big 4, Big 4 ya, Big 4 banks-nya itu kenapa BBCA paling terpukul? Ya karena sentimen negatif dari MSCI. Kenapa? Karena eh satu ya fear-nya itu karena berpotensi si BBCA ini dikurangi ya jumlahnya, ya jumlah porsinya dikurangin. Kenapa? Karena ya kalau misalnya data dari KSEI-nya itu dipakai, ya BBCA tuh pemegang pemegang sahamnya lebih banyak tuh PT ya. Jadi PT tuh dianggap nominee teman-teman ya, dianggap nominee yang artinya tuh kayak dia punya terafiliasi gitu. Misalnya kan, misalnya gini, misalnya simpelnya kita pakai sahamnya Pak PP ya. Misalnya good question lah, CDIA ya, CDIA nih. Nah, CDIA misalnya di publik berapa? Di publik misalnya 15% gitu ya. Misalnya. Terus misalnya yang punya 85%-nya siapa? 85% misalnya teman-teman tahu ini punya ini IPO ya, ini IPO. Nah, terus di 85%-nya ini misalnya punya TPIA gitu ya. Misalnya. Nah, terus di sini siapa? Di sini ternyata 15%-nya nggak bener-bener rakyat gitu ya, nggak bener-bener retail, tapi misalnya ada dibagi lagi. Ada yang namanya yayasan, ada yang namanya PT, tapi paling gampang ya di sini ada PT, di sini ada yang namanya individu nih. Nah, kalau PT-nya terlalu banyak ya kan kelihatan ini PT ini rata-rata apakah ada yang terafiliasi dengan cuan CDIA sama Pak PP nggak ya? Kalau ada ya nggak fair dong gitu. Jadi karena karena MSCI itu ngambilnya pokoknya lu kalau PT free float tuh bisa berkurang gitu kan. Kurang lebih gitulah. Jadi PT dalam tanda petik dianggap ini jangan-jangan ini terafiliasi nih sama PPP gitu ya. Nah, ini juga sama yang terkena di BBCA ya. Nah, kenapa BBCA? Karena BBCA, teman-teman ya, itu rata-rata dijadikan banyak yang duit-duit gede itu masuk lewat PT. Gitu ya. Jadi kepemilikannya atas PT misalnya. eh misalnya PT-nya apa? PT Emon and James misalnya ya, PT Emon and James itu beli BBCA. Nah, ini kita dianggap punya afiliasi dengan BBCA gitu ya. Jadi secara free float ini tidak diperhitungkan. Nah, yang benar-benar diperhitungkan ya ini, ya investor retailnya. Gitu. Gitu ya, kurang lebih. Ini salah satunya lah. Salah satunya ya, selain misalnya outflow asing keluar ya, tapi ya dalam tanda petik ada potensi untuk BBCA diperkecil gitu free floatnya. Gitu. Ya, bentar ya. Nah, itu ya. Oke. Dibuat BBNI masih mantap ya, kalau misalnya masih bisa bertahan di 4.500 ya teman-teman bisa lah ya ngelihat balik lagi nih ke goceng untuk BBNI gitu aja sih gitu ya. Tapi kalau misalnya turun dulu ya event itu ke 4.300 lagi apakah wajar ya, wajar-wajar aja gitu ya. Tapi untuk sekarang ya pantau-pantau dulu lah. Ups, sorry. Cepukan, oi. BBYB ya nextnya ya. BBYB. Oke, BBYB. Nah, ini BBYB karena dalam tanda petik ya ini masih kayak mau turun dari 462 ya. Dari pucuknya sekitar 12% ya, 12%. Jadi kalau teman-teman yang baru masuk nih, pantau ya. Kalau nanti agak sedikit dia kelepasan dari triple 4 ini ya. Nah, ini kalau misalnya dia agak sedikit kelepasan dari triple 4 ini, teman-teman lihat nanti ada potensi untuk dia jatuh lagi nih ke 416. Nah, tujuannya apa ya? Kalau merasa teman-teman, oh, aku minus masih ada di range 3-5% nih, Mas. Kok aku mulai nggak yakin ya, teman-teman? Misalnya, oh, aku loss nih 3-5%. Oh, aku nggak yakin, tapi aku masih percaya bahwa BBYB ini akan melakukan yang namanya corporate action. Kenapa melakukan corporate action? Karena ada sentimen
apa namanya, KBMI dari OJK gitu ya, KBMI 2 ya, KBMI 2 dari OJK gitu kan, KBMI 2 dari OJK. Nah, yang mana dia duitnya harus 6T gitu ya, modal intinya harus 6T. Nah, satu lagi, wah ini kondisinya nggak jelas nih, misalnya gaji nih, aduh mas takut kayaknya masuknya kecepatan. Ya udah, teman-teman bisa lakukan yang namanya di trim ya. Kalau misalnya masih percaya katalisnya, teman-teman trim, dalam artian ya dibiarin setengahnya lagi modalnya itu ditaruh di sisi cash ya. Tujuannya apa? Nanti kalau misalnya memang si BBYB turunnya udah dalam gitu kan, misalnya baru teman-teman taruh modal ini masuk lagi ke BBYB. Atau teman-teman ngerasa aduh ini kayaknya memang masuknya kecepatan gitu ya, udah saya SL dulu, kalau nanti dapat harga bawah saya akan serok lebih banyak gitu ya. Nah, ini kita ngomongin structure dulu ya teman-teman ya. Jadi kita nanti cek dulu kalau misalnya memang BBYB itu ternyata punya kecenderungan untuk terjadi pelemahan, ditambah dengan misalnya ibaratnya either kebanyakan retail yang masuk, atau justru retail atau justru memang asingnya di sini udah banyak akum gitu ya. Nanti kita lihat. Tapi ya beberapa area yang memang teman-teman harus perhatikan ya adalah ini yang pertama ya, 462 dan 444. Sebenarnya 4464 424 sampai triple 4 ya, ini memang adalah area yang sebenarnya kalau misal ada demand area lah kita bilangnya ya, harusnya kalau harga di sini kena ya berpotensi untuk mantul lagi gitu. Tapi ya sebelum sampai ke 424 ya kita cek dulu aja 462 sampai 444. Kalau misalnya turun lagi, nah ini ada potensi lanjutan koreksi lah gitu ya. Karena kan kita udah lihat juga di sini ada ketidakmampuan ya daripada pergerakan pada tanggal 19 Januari untuk tembus 535 gitu. Jadi ya masih ada potensi nih sebenarnya untuk turun. Tapi ya tergantung 462-nya ya. Besok bisa tetap di atasnya apa enggak. Nah, berikutnya kita cek BBYB ya. Nah, BBYB, nah ini yang Mas Amon bilang, kalau teman-teman ngelihat yang asing, wah asingnya kayaknya buang barangnya lumayan banyak nih, gitu kan. Udah berturut-turut, jadi kurangi dulu gitu kan. Kita tinggal cek. Nah, ini mungkin agak sedikit bedahnya agak dalam. Oh iya mas, bener, YP-nya udah FOMO, YUXC. Kenapa ya FOMO? Ya kan semuanya udah tahu. Oh iya, BBYB bank digital ya. Semua retail tahu lah, fasenya pas kayak Bumi ya. Wah, Bumi mau dibawa MSCI nih, semua ngomongin Bumi. Sama kayak konsepnya, ini setelah yang berasa banget ya, Bumi, Dada, semuanya orang ngomongin gitu kan. Terus jebol. Nah ini juga ya udah semua udah tahu, oh iya nih OJK ya, OJK ya, apa namanya, modal inti harus lebih besar dari 6T gitu kan. Ya, semua udah tahu nih. Tapi yang pertanyaannya yang masuk sekarang nih, kuat gak nahan sampai benar-benar selesai tuh. Selesai dia corporate action gitu ya. Nah, too early lah mungkin ya, too early. YP kita lihat buang barang, ada XC. Nah, ini XL-nya di mana nih posisi ini ya? Nih, oh XL-nya buang barang ternyata. XL, ZP, PD. Nah, kita coba cek. Seminggu terakhir, XC banyak ya, NI, XL, oke. Buang barang AI, BK, AK. Oke, ketua-ketua kita buang ya, sesuai berarti ya. Dari tanggal 19. Tadi still wait and see dulu ya, mungkin kalau ditambahin yang di bawah tak begitu banyak. Kalau misalnya kita lihat keseluruhan mungkin ya, dari Januari pegang barang IU, CP, CC, DH sama XC ya. Retailnya juga ada di sini. Coba kita lihat XL. Nah, teman-teman bisa lihat, oh iya PD, BK, AK sama XL buang barang. Tapi fokus pada BK, AK yang buang barang. Nah, ini XL-nya juga sama jualan ya. Ya mungkin ya kalau dari sebulan ya kita ngelihat belum signifikan lah untuk retailnya keluar sama asingnya juga masuk gitu kan. Belum terlalu yang gimana-gimana. Tapi ya pantau dulu lah ya. Ini kalau masih buangan ya masih agak sulit buat BBB untuk kembali naik gitu ya teman-teman. Itu buat BBB. Terus nextnya kita masuk lagi buat Superbank ya. Nah buat Superbank ya tergantung lah, kalau misalnya memang teman-teman udah agak rada capek ya di Superbank ya bisa consider untuk apa? Untuk apa ya ngomongnya ya? Soalnya sebenarnya
reference-nya terlalu dikit ya. Kalau misalnya dilihat, kalau misalnya teman-teman ngelihat di sini kayak begini, nah ini kan sebenarnya teman-teman bisa ngelihat, nah di sini apa? Nih ya, satu, nah nih, dua lah, inilah. Nah ini teman-teman bisa ngelihat, oh iya ini lagi penan nih, ya kan? Ada potensi untuk lanjut naik gitu. Jadi ya, kalau misalnya teman-teman punya barang ya under 1065, selama si bro ini nggak turun melewati 1065 gitu ya, nggak dikunci begini ya, 2 kali berturut-turut atau sekali turun di bawahnya begini, nah ini sebenarnya ada potensi yang namanya si Superbank untuk naik lagi ke atas. Jadi kalaupun uh, fase konsolidasi atau sideways-nya lama sebelum dia naik, ya ini wajar. Tapi kalau ternyata memang langsung di bawah naik, ya congrats buat teman-teman yang udah dapat di harga bawah. Gitu ya. Gitu. Apakah masih bullish ya? Kalau dari struktur di sini ya lumayan bagus gitu ya. Masih berpotensi untuk lanjut uptrend. Gitu aja. Tapi ya mungkin teman-teman agak susah nih karena bandarnya main mulu. Sama kayak di emas ya, Superbank ya. Siapa namanya nih? Superbank. Oke. Nah, ini teman-teman lihat, oke, akumulasi lagi 3M ya. Jadi agak-agak sedikit sulit lah buat main di sini ya, karena yang namanya asing di sini TikTok terus gitu kan. Nah, kalau TikTok terus kenapa susah? Ya susah lah, karena apa? Karena ya dikocok terus ya, buang atas bawah atas bawah atas bawah. Gitu. Jadi yang kalau punya Superbank di bawah ya silakan di hold. Targetnya kita lihat nih, bisa nggak tembus 1135 ya, 1135. Kalau misalnya nanti tembusnya ke 1065, nah jaga-jaga lah. Berarti ada tanda putar balik arah gitu ya. Superbank, yaitu Superbank. Nextnya auto ya. Oh, salah. Ide Arto, sorry. Nah, untuk Arto, teman-teman, kita lihat ya. Ya kalau dibilang masih downtrend ya kelihatannya ini cukup downtrend. Sini, ya kan. Ya teman-teman secara structure melihat ya, ini lower high-nya terbentuk, di sini juga lower high. Terus apa? Terus ya kita tahu ini downtrend lah. Dan kita perlu menunggu kapan ya kira-kira Arto untuk kembali lagi naik gitu kan. Di sini teman-teman lihat masih ada rejection di 1950. Ini kita cek lah, kalau misalnya 1915 ini drop lagi di bawah, ya maka ada potensi lanjutan untuk penurunan dari si Arto. Gitu kan. Kita belum melihat konfirmasi dan juga candle yang solid yang menandakan bahwa oh ini kita Arto udah siap loh buat naik lagi gitu kan. Jadi tetap tunggu dulu ya. Coba kita lihat dulu untuk foreign flow-nya si Arto. Oh, ternyata Arto akum ya. Oke. Nah, jadi kayak tadi kan sebenarnya Mas Emon asumsinya ya sebelum ngelihat flow dari asing, aduh ini bearish banget gitu ya. Tapi coba kita tunggu deh ya. Meskipun kita ngelihat gitu, oh iya tapi dia kalau teman-teman lihat swing dari sini ke sini ya, swing low dari swing high ke swing low 1, terus dari sini ke sini sama dari sini ke sini ya. Ini kan jumlahnya udah kelihatan menurun gitu kan. Jadi dari kita bilangnya wave atau yang apa ya, gelombangnya lah. Kalau gelombangnya ada segini, 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 oh tandanya apa? Oh tandanya sebenarnya trennya udah mau habis gitu kan. Ibaratnya downtrendnya udah mulai habis, udah mulai menipis. Eh tonjokannya itu berarti udah lama-lama udah mulai pelan nih. Nah sekarang kita tinggal lihat, oh ternyata sudah mulai akumulasi lagi daripada udah diakum lagi nih tanggal 21 dan tanggal 22 gede dan juga lumayan ya pelan-pelan dari tanggal 8. Oke, berarti kita tinggal cek nih apakah memang potensi bottom atau enggak. Kita cek dari tanggal 22 ya, Arto cukup sepi teman-teman ya. Jadi dipantau Artonya cukup sepi ya, cuma volumenya dikit banget 45.000 transaction volume. Terus kalau kita lihat juga yang beli CC, OD, BQXL, buang barang, YP, nggak bisa ngambil kesimpulan ya, karena sebenarnya terlalu tipis. Coba cek tanggal 2. Nah, ternyata XL, XC masih ada barang di sebulan terakhir. Coba kita fokus dari tanggal
9 apa nih? 9 Januari ya, berarti kita coba lihat dari tanggal 9. Kita pengen tahu siapa yang punya paling banyak. Data XL, CC, AK, OD, BQ, YU, RZ. Ya kurang lah ya, masih ada XL di atas, BB sama LG buang. Ya jadi Arto lebih baik wait and see teman-teman ya. Wait and see, kalau misalnya memang dalam beberapa hari ke depan juga sama asingnya itu masih stay ya di posisi ini, asingnya masih nambah, ya tetap ada potensi untuk Arto naik lagi. Tapi ya Arto apakah naiknya bisa sampai dulu ya kayaknya enggak gitu ya. At least teman-teman bisa lihat, oh ya ada potensi untuk si Arto naik. Gitu aja sih. Apakah bisa beli? Ya menurutku pantau dulu lah. Kalau udah kelihatan begini kan, nih gini. Ini antara emang marketnya yang jelek atau memang harganya aja emang nggak mau dibawa naik ke atas gitu ya. Jadi waktu mau dibawa naik ke atas dia jualan barang emitennya ya gitu. Kayak gitu aja buat si Arto. Next BBKP ya. Nah kalau yang Mas Simon bilang kan BBKP sebenarnya saham bagus, tapi ya karena ini ya teman-teman ya, karena memang harga sahamnya agak murah jadi rawan sekali ya, karena harga sahamnya sangat mahal, sangat murah, mudah sekali untuk di ibaratnya jual beli gitu ya. Di tektok agak dimainkan ya, agak sulit lah ya. Jadi makanya kalau misalnya teman-teman udah punya di bawah ya, kalau ngehold ya aman lah ya dari angka 71. Tapi kalau ngelihat udah pucuk begini ya, terus dia reject benar-benar dari 96 ya, teman-teman harus tunggu dulu nih. Ya mungkin ke 78 atau ke 774 baru teman-teman mau coba yang namanya titip-titip sendal, yang mana tahu jadi kikil gitu kan. Jadi mana tahu jadi sesuatu gitu kan, mana tahu jadi sesuatu yang gede. Jadi ya untuk sekarang posisi daripada BBKP ya kita ngelihat ya fasenya sekarang masih koreksi ya, koreksinya relatif sehat. Kenapa ya? Karena teman-teman ngelihat ini sebenarnya dalam fase uptrend ya, di sini masih uptrend. Tapi ya ini tadi, kalau memang 82 itu harganya lewat begini, nah ini ada potensi untuk lanjut penurunan harga dari BPKP. Nah ini juga lihat ya, stochastic slow-nya juga menukik tiba-tiba turun, jadi ada potensi untuk lanjut turun. Tapi ya kita cek lah, kalau nanti 82 ternyata besok gitu ya, turun ke 82 terus langsung mantul, nah ini berarti bagus ya, pergerakannya nggak di bawah lebih turun lagi. Tapi kalau ternyata di bawah turun ya sebenarnya masih ada 78 sebagai area support di bawahnya daripada 82 gitu. Ya kita cek lagi siapa namanya, BBKP, BBKP ya. Nah di sini kalau teman-teman lihat untuk pergerakan BBKP kan buangan lagi ya setelah inflow lagi. Nah pas info-info inilah kita cek siapa yang pegang barang ya, kurang lebih ya dari tanggal 7. Nah, kita cek dulu BBKP. Nah ini dari tanggal 22 ya, ada PD, XL, AG, XC. Oke. Kita coba cek lagi. Ya, kita coba cek lagi. Kalau dari seminggu, PD, AK, ZP, KK, YP. Oke. Buang barang. CP memang guyur, BQ, sama PC. Ya ini semi bandar lah ya gitu. Jadi kalau misalnya kita cek dari 15, coba. Nah ini ya, PD, SQ, BK, ZP, KK, YB, XC. Ya lumayan lah, banyak asing yang beli. Tapi ya CP, AKMG belinya terlalu banyak gitu. Jadi ya kalaupun masih lanjut koreksi untuk BBKP ya santai aja teman-teman ya. Gitu. Asalkan teman-teman tahu ini fundamentalnya seperti apa gitu. Itu aja sih paling. Apakah masih bergerak di dalam uptrend? Iya, kalau dari sini masih gitu ya. Jadi area 82 di sini ya masih ada potensi untuk naik lagi, tapi turun juga masih bisa gitu. BBKP, BRIS ya, nextnya BRIS. Nah teman-teman, untuk yang namanya BRIS
Ya, untuk yang namanya BRIS kita lihat, oh iya, setelah dia dari 2130 akhirnya dia bangkit lagi. Nah, ini hati-hati ya. Dia itu butuh untuk mantul dari 2200 untuk benar-benar klaim yang namanya higher low, dan di sini adalah low-nya. Itu artinya apa? Ya dari low di sini ya dia bisa naik. Kemudian ketika koreksi dia koreksinya lebih 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 tinggi lah daripada harga sebelumnya. Mana menandakan bahwa eh, dalam pergerakan ini ada potensi untuk kelanjutan naik gitu ya dibandingkan dengan turun. Gitulah ya untuk BRIS. Jadi ya lumayan oke sih kalau misalnya dibilang ini ya, di sini udah kelar, terus dia naik lagi, dia retest lagi, sideways dulu sebelum naik juga main keren lah. Itu ya untuk BRIS. Terus kalau temen-temen cek untuk yang namanya BRIS, nah yang namanya BRIS juga sama ya, masih buangan. Jadi apa kalau buangan? Kalau buangan ya teman-teman harus rem dulu ya, rem dulu sampai teman-teman ngeliat asing. Gitu. Kalau aku sih gitu ya, belum ngeliat ada asing ya mungkin aku nggak mau masuk. Kalau misalnya memang digabung ya BRIS dari 15 sampai 22, memang ada KZ yang masuk. Sementara kalau kita cek dari tanggal 22 misalnya, nah, dari tanggal 22 ada KZ ya, KZ buat masuk LG, NI, AK, BB, BK sama CP. Oke, menarik. Nah, ini kan jumlahnya kecil sekali ya dibandingkan sih Z. Tuh, yang buang barang siapa? ZP, CC, YU, XL sama OD dan YP. Itu aja sih. Jadi ya dipantau selama si si BRIS itu tidak turun di bawah 2200 ya tetap ini possibility akan lanjut naik ke 2320 ya di sini untuk next targetnya gitu. Nah, tapi hati-hati juga kalau misalnya ternyata sideways dan dibawa turun gitu ya. Kenapa? Karena memang stokastik slow-nya menukik, jadi ada potensi untuk turun ke bawah gitu ya. Jadi kurang lebih begitu ya teman-teman ya buat perbankan. Ya, mungkin agak kurang seru tapi ya kurang lebih seperti itu ya update-nya. Oke.